Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di Hati Sehat Itu Indah. Nah Tribunars, hari ini kita akan lagi-lagi membahas mengenai COVID. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita lagi heboh tuh COVID varian Delta. Nah ini katanya muncul lagi nih yang baru namanya COVID varian Lambda. Nah untuk membahas mengenai COVID ini, saya sudah bersama dengan Dr. Iswandi Darwis. Halo dok. Halo, Mas judulnya. Ya, lagi di mana dok? lagi di ini nih tempat cuci mobil, Oh cuci sambil mobil. Jadi sambil nyuci mobil ya dok ya? ya betul. Iya dok. Dok, sebelum kita bahas varian COVID yang banyak bener yang sampai ada 5 kalau nggak salah ini dok. Mm-mm, mm-mm. Ini kan gimana ini dok? Ini kok kasus COVID ini kok meningkatnya tinggi banget ya dok ya? Ratusan orang loh Iya, sehari. iya memang betul. Sekarang udah luar biasa nih penularan COVID sekarang. Mm-mm, iya. Nah, dokter ini melihatnya gimana dok? Penularan COVID ini kan kayaknya kan cepet banget ya dok ya? Apa karena varian Mm. COVID yang udah banyak banget kayak gini dok? Penularannya lebih cepat itu dok? Sebetulnya gini, varian itu adalah kayak gini ya, kayak kucing. Nah, kayak kucing itu kan ada kucing Angora, kucing Persia, kucing dan sebagainya. Ya. Mm-mm. Nah, secara apa namanya satu untayan satu pohon dia sama-sama satu keluarga gitu, tetapi masing-masing itu kan memiliki ciri khas masing-masing, betul nggak? Mm-mm. Nah, ciri khas masing-masing itu ditentukan oleh genetika. Jadi Mm-mm. genetika sama seperti abang adik gitu ya. Kembar pun secara genetika itu tidak sama. Walaupun secara muka sama misalnya, tetapi secara susunan genetika itu berbeda. Itu ada bedanya pasti. Entah itu dari apa namanya sidik jari dan sebagainya. Nah, kenapa sih virus ini bisa bermutasi? Mutasi gini loh. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia ini dia memperbanyak diri. Ya, jadi satu virus kemudian dia akan mengambil protein materi asam amino di dalam tubuh si manusia yang terinfeksinya, kemudian dia ini akan memperbanyak diri. Ketika dia memperbanyak diri, ya materi DNA-nya itu kadang-kadang ada yang salah pembacaan. Mm-mm. Memperbanyak diri nih dia nih. Kalau teori biologi dulu waktu kuliah biologi itu, jadi tadinya 2 untai DNA, ya. Terus di tengah-tengah ini dia muncul untuk DNA copy, tetapi dia salah pembacaan. Mm-mm. Nah, salah pembacaan itu yang menyebabkan susunan bahasa genetikanya berbeda. Ada susunannya gitu seperti itu. Nah, ketika berubah susunannya itu, protein-protein yang dihasilkan oleh susunan bahasa genetikanya itu juga berbeda, sehingga tampilan nanti muncul virusnya pun berbeda. Nah, ada yang mutasi menyebabkan virusnya berubah. Ya, bentuk virusnya berubah. Ada yang mutasi yang menyebabkan bentuk virusnya itu tidak berubah sama sekali. Itu namanya adalah mutasi silent mutation namanya. Mm-mm. Nah, yang terjadi mutasi ini adalah karena genetika susunan DNA-nya itu berubah, kemudian dia akan munculkan protein yang berbeda. Mm. Nah, berbedanya itu misalnya di protein yang tempat dia itu nempel di sel tubuh kita. Nah, itu adalah varian yang menular. Kalau dikatakan menular, kenapa? Karena dia sudah merubah diri, dia ini bisa menyebabkan penempelan itu lebih lekat kepada yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi berpapasan selama beberapa menit gitu ya, ngobrol sebentar kan, kontak erat aja. Kan ada yang kontak erat yang tidak menular, ada juga yang menular. Nah, ada varian yang baru ini, dia bisa menyebabkan penularan lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi protein yang ada di dalam tubuh dia itu berubah, yang memungkinkan pelekatan antara virus dengan tubuh manusia ini lebih lekat gitu. Nah, sebetulnya untuk varian-varian ini kan ditemukan di Inggris, seperti alpha varian Inggris, beta varian beta di Afrika Selatan, kemudian varian delta di India, varian lambda di Peru, varian kappa ini adalah mutasi ganda. Mutasi ganda ini, jadi dia tuh sudah mutasi. Kemudian yang
varian baru ini bermutasi lagi gitu. Itu disebut sebagai mutasi yang ganda yang ditemukan di Brazil dan Afrika Selatan. Dan bisa nggak sih ada varian baru yang asli Indonesia? Sebenarnya kalau dilihat dari teorinya, kalau di satu daerah tingkat penularannya itu sangat cepat, si virus itu akan bermutasi. Mungkin saja mutasi ini akan berbeda dari mutasi awalnya. Misalnya akan berbeda jadi alfa, mungkin akan jadi beberapa varian mutasi itu. Kalau memang di satu daerah ini banyak sekali tingkat penularannya. Jadi mutasi terjadi seiring sejalan dengan tingginya angka penularan di satu daerah gitu. Dan di Inggris kenapa ada mutasi? Karena mereka itu melakukan pendataan sequencing si virus itu. Jadi virus yang awal nih, kemudian kok ada infeksi yang lain. Nah, nanti di sequencing siapa sih ini? Dia gitu. Kok berbeda? Sama-sama virus coronavirus, tetapi ada susunan yang berbeda. Nah, itu ada mutasi tuh, gitu. Nah, itulah yang dinamakan mutasi. Makanya mungkin aja bisa epsilon, bisa kappa, bisa delta, dan sebagainya. Delta 1, delta 2, mungkin penamaan seperti itu untuk melihat, untuk memudahkan WHO ini konsen ke bagian mana nih. Karena di India ini kan tingkat penularannya sangat tinggi. Dan virus berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain, beda-beda inang, dia akan mutasi dia itu. Oleh karena itulah, kecepatan vaksinasi dengan kecepatan penularan itu sangat mempengaruhi kapan pandemi ini selesai. Oleh karena itu kita ya masyarakat itu segera untuk vaksinasi. Sambil vaksinasi jangan langsung gembira lagi ya gitu. Tetapi tetap jaga jarak ya, 3M ya, malah udah 4M, udah 5M, malah udah 6M gitu. Nah, jadi vaksinasi itu adalah salah satu cara pencegahan, tetapi yang lebih utama adalah protokol kesehatan gitu. Iya. Oh, berarti varian yang ada banyak ini nih itu tuh karena mutasi virusnya ya, Dok ya? Ya, mutasi virusnya itu, dan memang secara alamiah itu virus itu kan makhluk yang paling sederhana gitu, yang tersusun dari DNA gitu, RNA atau DNA, kemudian terbungkus oleh suatu selaput protein kapsulnya. Kalau coronavirus ini dia berbentuk seperti corona, jadi seperti mahkota. Ada tanduk-tanduknya gitu, di mana tanduk-tanduknya itu suatu protein yang tempat menempel dia di dalam sel tubuh kita gitu. Nah, kalau itunya berubah gitu ya, maka tubuh kita itu juga akan berubah responnya. Nah, kemudian keterkaitan dengan keampuhan vaksinasi gitu ya. Vaksinasi dengan varian-varian baru. Nah, beberapa orang ada pasien saya beberapa yang nggak semua ya. Dari 10 pasien ya, satu orang ini terinfeksi dia pasca vaksin. Jadi sudah divaksin kemudian masih terinfeksi. Sisanya 9-nya itu adalah orang yang belum divaksin. Artinya apa? Artinya adalah vaksin ini sedikit sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi sekali orang ini bisa kena atau tidak. Buktinya aja tadi itu. Yang divaksin itu ya dari 10 ini yang vaksin dari 10 pasien saya ini satu orang yang sudah divaksin kena gitu. Nah, sisanya adalah orang-orang yang belum pernah divaksin. Nah, mungkin banyak di luar sana yang sudah divaksin tetapi tidak kena COVID-19 tetapi tertular. Gitu. Dan kenapa 9 orang ini yang tidak vaksin kena? Ya karena dia tidak terlindungi oleh antibodi yang dibentuk oleh vaksin gitu. Itu sama seperti gini, kalau orang bawa mobil gitu ya, ada yang pakai seat belt, ada yang tidak pakai seat belt. Yang pakai seat belt kan belum tentu dia terhindar dari kecelakaan kemudian meninggal, tidak. Nah, tapi minimal dia mengurangi cedera yang sangat serius ketika dia tabrakan. Nah, kerja vaksin salah satunya seperti itu, tetapi kan untuk menghindari kecelakaan bukan memakai seat belt, tetapi patuhi rambu-rambu lalu lintas, sama seperti kita. Kalau sudah divaksinasi, untuk menghindari terinfeksi virus, ya berarti harus
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap itu. Oleh karena itu jangan sampai ada anggapan bahwa yang divaksin aja kena, ya udah nggak usah takut, ya nggak kayak gitu. Sama aja kayak seperti ini. Ya udah, terus ngapain kalau naik motor pakai helm? Toh juga nanti kalau kecelakaan juga bisa jatuh, patah tulang gitu kan? Gitu konsepnya. Iya. Nah dok, mengenai gejala ini dok, gejala dari varian-varian tadi itu dok, itu tuh ada perbedaan nggak dok, gejala di antara berapa tadi, 5 varian tadi itu dok? Nah, oke. Kalau misalnya untuk gejala sebetulnya hampir sama, hampir sama. Gejalanya itu adalah demam, ya, gejala saluran pencernaan, kemudian gejala pernafasan itu yang utama, ya. Demam, gejala saluran pernafasan, nyeri tenggorokan, sesak nafas, itu adalah gejala utama. Akan tetapi ada beberapa karakteristik, misalnya ini varian Kappa, dia banyak menyerang pada kulit, misalnya kulitnya kemerah-merahan gitu ya. Kemudian pada varian Alpha, dia ini lebih cenderung Delta ini lebih cenderung pada nyeri perut, saluran pencernaannya. Karena virus ini kan memiliki tempat untuk melekat nih, tempat untuk melekat. Nah, varian Delta ini cenderung tempat melekatnya pada saluran pencernaan, sehingga presentasi yang muncul ini adalah gejala saluran pencernaan seperti mual, muntah, gitu, mencret. Nah, akan tetapi gejala yang utamanya itu demam itu nggak terlepas dari situ, dan gejala saluran pernafasan seperti adanya infeksi paru-paru juga muncul. Dan semua nggak semua Delta ini harus mencret, enggak, tetapi cenderung utamanya di arah sana, gitu. Karena masing-masing orang memiliki sistem pertahanan tubuh yang berbeda-beda, sehingga munculnya gejala ini berbeda-beda juga, gitu. Iya, soalnya ramai dituliskan katanya gejala dari Delta dan Lambda ini berbeda dengan gejala Alpha dan Beta sebelumnya, gitu dok. Ternyata itu salah ya dok ya? Iya, untuk batang tubuh gejalanya hampir sama, demam gitu ya, batuk pilek, nyeri tenggorokan, tetapi kalau Delta lebih ke arah saluran pencernaan. Jadi ada beberapa pasien saya masuk dengan nyeri perut, nggak enak badan, nyeri perut. Nggak enak badan tuh dalam tanda kutip itu adalah demam sebetulnya, tapi dia nyeri perut utamanya. Ternyata di ronsen ada infeksi paru dan di swab antigen positif hasilnya. Dilanjutkan PCR juga positif gitu. Nah, kalau untuk mengetahui siapa yang kena satu pasien ini Alpha, Beta, Delta, Lambda, dan Kappa itu ya kita harus melakukan sequencing namanya. Sequencing ini adalah untuk mengenali jenis virus apa yang menginfeksi. Tetapi kan butuh proses dan proses cukup lama. Yang penting dia positif, ketika dia positif kita lakukan terapi dengan pengobatan yang standar. Gitu. Oh ya. Oh ini dok, ini kalau saya nggak salah, saya pernah baca itu dok, Delta itu ada gejala katanya kebingungan gitu, kayak orang bingung. Itu benar apa nggak itu dok? Sebenarnya kalau untuk kebingungan ini tergantung siapa yang kena sebetulnya. Kalau gejala kebingungan ini bisa terjadi terutama pada usia-usia tua. Usia-usia tua kalau terjadi infeksi dia menimbulkan gejala bingung. Bingung namanya adalah status akut confusional state namanya, status delirium akut namanya, kondisi delirium akut. Jadi bingung dia. Nah, sesuai dengan ketika infeksi itu sudah mencapai, jadi ketika infeksi dalam tubuh kita, kemudian terjadilah suatu proses radang. Radang itu mengenai susunan saraf pusat, sehingga muncullah keluhan bingung dan sebagainya, dan seiring sejalan dengan bertambahnya usia, keluhan konfusional ini semakin tinggi juga. Iya. Nah ini dok, kalau kemarin dok soal si Lambda ini yang hebohnya katanya Lambda ini kebal sama vaksin. Nah, ramai itu dok ngomongin, benar nggak gitu dok? Escape dari vaksin. Jadi gini, kemampuan vaksin itu bisa kita tidak bisa melihat satu sisi aja gitu ya. Jadi sudah divaksin, kemudian ini kena Lambda, enggak. Jadi suatu tubuh orang yang sudah divaksin, untuk mengetahui apakah dia terhindar atau tidak, ada namanya uji netralisasi vaksin, uji netralisasi virus namanya, yang mana pemeriksaan tersebut sangat sulit sekali, gitu. Gitu ya. Nah, kalau gitu ngapain sih divaksinasi gitu kan?
Nah, Lambda ini sebenarnya lahir dari adanya infeksi yang banyak, kemudian virus ini mutasi, gitu. Karena itu sebenarnya jurus utamanya adalah protokol kesehatan, kemudian divaksinasi. Karena ketika dari 10 orang ini divaksinasi 4 orang, nah 4 orang ini melindungi 6 orang yang tidak vaksin. Kenapa? Ketika 4 orang ini kena terpapar virus SARS-CoV-2, dia tidak akan sakit dan tidak akan menularkan. Yang bahaya itu adalah yang ketika dia kena tanpa ada gejala, tidak pakai masker, dan bisa menularkan kepada orang lain, menjadi petaka juga orang lain, dan bisa menjadi whistleblower yang akan yang menjadi epicentrum penyebaran gitu. Apalagi ketika satu orang anggota keluarga yang positif, pasti keluarga yang lain bisa positif karena di rumah itu kan jarang pakai masker dan berhubungan satu sama dengan yang lainnya, anak, istri, kemudian suami, itu pasti cepat tertular karena tidak pakai masker gitu. Nah dok, bicara soal masker dok, ada himbauan katanya masker ini harus dipakainya double ya dok ya sekarang ini ya? Iya, iya. Sebenarnya ditingkatkan status maskernya. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan seperti saya menggunakan masker N95 cukup, N95 aja cukup, dan N95 itu tidak untuk masyarakat luas ya, tidak. Masyarakat luas itu cukup dengan masker bedah ditambah dengan masker kain. Di luarnya masker kain. Nah, tidak diperkenankan masker bedah dengan masker bedah gitu, enggak seperti itu. Masker N95 atau masker bedah di luarnya masker kain gitu. Karena masker bedah ini kurang estetik kali ya. Jadi luarnya masker kain gitu. Masker kain itu melindungi dari penularan itu rendah, ditambah dengan masker bedah. Nah, kalau misalnya untuk tenaga kesehatan itu disarankan menggunakan masker N95 gitu. Meskipun agak ngap ya dok ya, jadi saya pernah jajal pakai 2 itu ngap gitu jadinya itu ya. Ya memang ngap, makanya pakai masker bedah sama masker kain aja, itu masker kain aja gitu. Iya. Nah dok, penanganan dari varian-varian virus varian-varian ini dok, itu tuh sama nggak sih dok? Apa ada perbedaan dok? Kalau dokter sama saja. Sama ya? Sama aja dok, ya nggak ada perbedaan apa? Sama. Gitu, ya? Iya sama kok. Iya dok. Nah dok, saran dokter dok, ini kan kasus COVID kan nambah tinggi sampai sekarang kita ini kena PPKM mikro ya dok ya. Ya. Nah saran dokter untuk masyarakat ini gimana dok biar bisa ditekan gini? Manut atau anjuran pemerintah ya. Untuk masyarakat pelaku usaha memang kita sama-sama berimbas ya, untuk pelaku usaha agar usahanya masih bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang perlu banyak digerakkan dengan yang namanya digital marketing namanya ya, digital marketing, kemudian pengiriman barang. Kalau memang ada barang-barang makanan dan sebagainya, usahakan berbisnisnya di digital marketing. Kemudian untuk pelaku usaha yang ada misalnya dikurangi makan di tempat gitu ya, dibungkus. Kemudian yang pedagang-pedagang pasar usahakan pakai masker. Kebanyakan orang-orang tidak percaya karena di lingkungan daerah sekitar itu biasa-biasa saja. Padahal di rumah sakit angka kejadian COVID meningkat luar biasa, dan itulah yang menjadi penghalang kita untuk mencegah penularan. Ini banyak yang bilang yang biasa-biasa aja kok di pasar rame-rame aja. Ya kalau nyari orang sakit nggak di pasar, kalau nyari orang jual beli ya di pasar, kalau nyari orang sakit ya di rumah sakit. Coba lihat di rumah sakit itu semua penuh dengan bed operational rate-nya 90-100%. Hampir banyak masyarakat yang menghubungi saya untuk mencari ruang isolasi, di mana ruang isolasi penuh. Yang jadi masalah adalah ketika ruang isolasi ini penuh dan ada orang yang butuh ventilator kan terbatas, itu bisa kekurangan oksigen dan berujung pada kematian. Nah, oleh karena itu kita sama-sama menjaga ya, kemana-mana pakai masker. Kedua, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kemudian melakukan vaksinasi ya, untuk tempat-tempat ibadah ditutup
semua ibadah di rumah, jangan memang gini, banyak yang bilang ngapain sih takut sama virus, takut tuh sama Allah gitu ya. Memang seorang sahabat Nabi juga ketika ada wabah taun aja mereka menghindarinya. Itu sahabat Nabi loh, orang yang dimuliakan. Nah, sekarang Anda ini siapa? Masyarakat yang biasa saja ya, mungkin sholat juga masih tidak terlalu tingkat keimanan tidak sahabat Rasulullah. Tetapi ketika ada wabah seperti ini ya seperti acuh gitu. Yang kalau wabah demam berdarah dengue itu dia itu tidak menularkan melalui tatapan muka gitu ya, kontak erat tidak, tetapi melalui nyamuk. Nah kalau ini kan wabahnya wabah karena percikan dan sangat menular. Itulah yang kita harus pahami bersama. Nah, hindari hoax yang beredar di masyarakat. Silakan konfirmasi ke beberapa ahli yang memang konsen di bidangnya gitu. Jangan suka ngambil keputusan sendiri gitu. Vaksinasi, kalau ada kesempatan vaksinasi silakan vaksinasi. Tidak menjamin sebetulnya, ketika Anda vaksinasi kemudian tidak akan langsung kebal, tidak. Masing-masing tubuh berbeda-beda responnya, tetapi realitas yang terjadi di rumah sakit, 90% pasien saya itu, 80-90% saya itu yang positif COVID adalah orang yang belum divaksinasi. Gitu. Oh ya dok, tadi ada yang lupa saya tanyain dok, di antara 5 varian ini yang paling menular itu yang mana dok? Kalau untuk sekarang yang varian Kappa, yang mutasi ganda ini. Kappa ya dok ya. Ini dokter tahu nggak Kappa itu sudah mulai terdeteksi di Lampung belum sih dok? Saya belum punya data untuk itu. Ya. Oh ya, ya udah, yang penting mah prokes aja dok ya pokoknya dok. Iya. Iya. Oke dokter Darwis, terima kasih banyak dokter atas waktunya dok ya. Iya. Sampai ketemu lagi dokter. Oh iya. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Darwis. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Assalamualaikum.